Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimat, ayyuhal akhwat wal ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada bosan-bosan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tidak bosan-bosan menganugerahkan berbagai macam kenikmatan untuk kita semuanya. Kenikmatan yang Allah berikan ini begitu banyak para akhwat, segitu banyak. Ada nikmat kesehatan, nikmat rumah yang nyaman, nikmat makan yang enak. Semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingatlah bahwa nikmat yang disebutkan tadi Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah juga berikan kepada orang yang tidak beriman. Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai, atau Allah berikan juga kepada hamba yang tidak Allah cintai. Tapi kalau nikmat iman dan Islam, itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Itulah kenapa kita tidak bosan-bosan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ibadah syukur adalah ibadah indah. Saat kita sedang menikmati pemberian Allah, Allah sudah mempersiapkan tambahannya di langit. Makanya Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur dengan nikmat-nikmatku, maka akan aku tambahkan, kata Allah. Dan yang kedua, jika kalian kufur terhadap nikmatku, Allah mengancam dengan kalimat, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ibu-ibu, para akhwat, teteh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah azab yang pertama kali diturunkan untuk orang yang tidak bersyukur? Apa, Ustaz? Mengeluh. Sepanjang hari isinya keluhan saja. Dulu waktu gadis pengen punya suami, sudah dikasih suami ngeluh, suami mana Ustaz, cerewet tapi orangnya Ustaz. Masya Allah, masalah lagi. Dulu sebelum punya anak pengen punya anak, sudah punya suami udah, kemudian punya anak ngeluh juga gitu. Wajar jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika kita ingin mensyukuri nikmat Allah itu kuncinya cuma satu. Ungduru ilaman huwa asfala minkum, wala tangduru ilaman huwa fauqakum. Agar kita mudah beribadah syukur, banyak-banyaklah melihat ke bawah. Banyak-banyaklah melihat kepada orang yang tidak seberuntung, ibu-ibu dan teteh-teteh sekalian. Yang punya anak nangis, bersyukurlah kepada Allah. Karena ada suami istri yang merindukan rumahnya itu ada tangisan anak-anak. Karena sudah berumah tangga puluhan tahun tapi belum juga punya anak. Bagi yang punya suami, suaminya ngeselin, syukur Bu. Banyak para akhwat-akhwat yang masih jomblo-jomblo pengen punya suami, enggak punya suami. Masya Allah. Yang jomblo-jomblo juga bersyukur. Karena banyak ibu-ibu yang pengen kayak antum, pengen punya bebas, pengen nongkrong sama bestinya katanya. Sulit banget harus ngelayani bait kolot ini katanya. Maka segala sesuatu akan indah jika kita mensyukurinya karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada quddu hasanah kita, pada nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sedikit banyaknya ana ingin membahas satu tema berkaitan dengan larangan ataupun dosa yang luar biasa bernama dosa sombong. Berbicara sombong, ibu, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan, di antara ada seorang ulama mengungkapkan bahwa
sumber dosa itu diawali dari 3. Sumber dosa itu diawali dari 3, Bu. 1, al-hirs. Al-hirs bermakna tamak. Kedua, al-kibr. Al-kibr artinya sombong. Yang ketiga, al-hasad, ya, dengki. Al-hasad maknanya dengki. Para akhwat ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ungkapan ulama ini, ternyata sumber dosa itu 3. Sombong, tamak, dengki. Ustaz, apa korelasinya, apa dalilnya kenapa sumber segala macam dosa itu 3? Dalilnya seperti ini, Bu. Bukankah karena kesombongan iblis menyimpang ke jalan kesesatan? Bukankah karena al-hirs, rakus, inilah yang menjadikan Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Dan bukankah karena al-hasad, syukran, jazakallahu khair. Bukankah karena hasad, salah satu di antara anak Nabi Adam saling bunuh-bunuhan? Jadi dari 3 tadi dikatakan oleh ulama bahwa 3 sumber dosa itu diawali sombong, rakus, dan juga hasad. Yang mau kita bahas pada kesempatan ini adalah al-kibr, sifat sombong, sifat yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengancam dengan kalimat la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga bagi seorang hamba yang hatinya itu terdapat sifat sombong. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah sombong itu seseorang menginginkan pakaiannya bagus, sendalnya bagus, kalau ibu mah jilbabnya bagus, gamisnya bagus, itu yang disebut sombong? Kata Rasul, bukan. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain. 2 ya. Menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain. Padahal kebenaran bagi orang mukmin itu al-hikmah dhalatul mukmin. Aina wajadaha akhadhaha, kata ulama. Padahal kebenaran itu adalah perhiasan yang hilang bagi orang mukmin. Dimanapun kita menemukannya, ambil. Kalau ada orang ngomong bener, mau anak kecil kayak yang ngomong, mau ilmunya di bawah kita, mau maaf masih orang awam, kalau dia ngomong bener, dengarkan. Jangan sampai merasa sombong dengan batarul haq, dengan menolak kebenaran. Hari ini banyak orang yang sulit dinasehati padahal kebenaran di depan mata. Jangan sampai kita digolongkan seperti, maaf, orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah, maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa sebab orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Sebab dia punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Contoh, Bu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Rahmatur Rasulullah sang penyayang, dalam satu buku itu diangkat oleh penulis satu hadis di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lagi duduk-duduk sama sahabat. Datang Yahudi, Bu. Yahudi datang. Tiba-tiba Rasul kan kalau pakai imamah, pakai sorban, jadi yang sebelah kanan beliau kalungkan ke sebelah kiri. Dipegang ujungnya, ditarik sampai Rasul kecekik. Umar marah ketika itu. Apa yang antum lakukan? Wahai rajul. Tapi kan tahu bahwa itu orang Yahudi kan. Kata Yahudi tersebut, Muhammad. Kata Rasulullah, iya kenapa? Kembalikan uangku. Rasul kaget, uang apa? Kata Rasulullah. Kamu kan punya utang sama aku, kata orang Yahudi tersebut. Iya betul. Tapi kan masih belum waktu bayar, masih ada waktu tenggang gitu. Ah, saya tidak peduli, kata Yahudi. Kau ini orang Quraisy dari Bani Hashim. Kau biasa melambat-lambat bayarkan hutang gitu. Cecer tuh. Rasulullah dihinakan di antara para sahabat itu.
maka kembalikan hutangku, kata Yahudi. Umar ketika melihat Yahudi yang memperlakukan Nabi tidak sopan itu, Bu, itu pedang Umar itu udah pengen keluar, pengen resep gitu, pengen memotong orang Yahudi tersebut. Sampai disuruh diam sama Rasulullah, "Da'hu, biarkan dia wahai Umar." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Berapa hutangku wahai Yahudi?" 10 karung kurma. 10 karung kurma. Masya Allah. Diambillah 10 karung kurma, kata Rasulullah, "Ambilkan untuk orang ini 20 karung kurma." Umar protes, "Ya Rasul, bukankah hutangmu 10, kenapa dibayar 20? Ingat ibu, kalau kita hutang 50.000 dibayar 10.000 atau 60.000, maka yang 10.000 itu disebut dengan riba tambahan. Kecuali di luar akad, buat hadiah, ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Tapi kalau mengakadkan dari awal, saya kasih utang kamu 50.000 tapi bayar 60.000 ya, itu riba. Itu riba. Bahkan kalau Ustadz Erwandi membuat candaan, termasuk istri kalau minjem ke suaminya, suaminya ngajuin syarat, itu riba. Apa biasanya syarat suami kalau istri minjem, misalkan keluarga istrinya lagi ada punya kebutuhan gitu, ibu ngerengek sama suami, "Bah, minjem uang sih 10 juta aja." Kata si bapaknya, "Boleh, nih 10 juta saya pinjemin, tapi tiap malam kamu harus pijitin aku." Maka pijitan tadi disebut dengan riba. Tidak boleh kalau ada tambahan bersyarat, ya. Jadi kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan kemanfaatan itu namanya riba. Kayak di kasus masyarakat, ongkoh ngegadein motor, motornya dipakai buat ngojek. Itu riba, nggak boleh. Ongkoh gade tanah, tanahnya ditanemin, buahnya diambilin, banyak di masyarakat. Itu riba, nggak boleh. Kalau buat barang jaminan tidak boleh memetik manfaatnya. Apalagi masyarakat ada yang ekstrim, ditebang dong pohon durennya, dijual, ya kan? Itu riba, nggak boleh. Sedangkan makan 1 dinar riba itu lebih berat daripada berzina 30 kali, Bu, 36 kali bahkan dalam hadis dikatakan. Insya Allah, luar biasa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Umar, utangku memang 10, tapi saya bayarkan 20 karena yang 10 ini bayar utang saya, yang 10 hadiah buat Yahudi. Dan hukuman buat kamu." Kenapa hukuman? Karena kamu membuat Yahudi tadi takut. Kira-kira akhlaknya Nabi indah tidak, Bu? Lembut atau tidak, Bu? Kok orang ngaji galak banget, ngajinya sama siapa? Umatnya umat siapa? Nabinya nabi siapa? Kok udah ngaji ngomongnya nggak kejaga? Padahal Nabi kita mencontohkan akhlaknya begitu mulia. Itu sama Yahudi, apalagi sama orang mukmin. Hari ini dijumpai banyak orang yang teriak-teriak ngaji sunnah, tapi lisannya malah lebih menyakitkan daripada orang yang nggak ngerti tentang sunnah. Naudzubillah min dzalik. Padahal Rasul mengatakan, "La'nul mu'min ka qatlihi." Melaknat orang mukmin seperti membunuhnya. Sibabul musyrik fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela orang mukmin itu kefasikan, membunuhnya adalah kekafiran. Subhanallah. Jadi jangan sampai ilmu kita menjadi ilmu yang keruh. Duduk di majelis ilmu, hatinya bukan semakin bening, malah semakin keruh. Kalau keruh, maaf Bu, ini misalkan botol nggak ada isinya nih, saya isi air kecomberan, kalau dituangkan isinya apa? Air kecomberan, air yang kotor. Kalau diisinya air putih, saya tuangkan isinya air. Jadi ucapan manusia itu isi kualitas hatinya. Paham, Bu? Ucapan seseorang itu menunjukkan kualitas isi hatinya. Karena bejana atau teko itu akan mengeluarkan apa yang ada diisi di dalamnya, betul? Begitu kurang lebih. Maka Al-Imam Zarnuji dalam kitab Ta'il Muta'alim mengatakan, kalau mau ngomong, tanyakan dalam dirimu, sebabnya mengapa? Ini ngomong ini sebab karena untuk amar ma'ruf nahi mungkar, apa pengen nyombong-nyombongin doang nih? Kalau mau ngomong, lihat waktunya, pas nggak waktu kayak gini tuh ngomong ke orang kayak gini nih? Lihat tempatnya, di keramaian atau tidak. Karena menasehati orang di depan umum sama saja dengan menghinakannya. Insya Allah, luar ditaker, Bu. Karena kita ini loncat belajar ilmunya, langsung nggak belajar adab. Jadi punya ilmu itu, maaf, semakin banyak punya ilmu, semakin punya senjata yang menyakiti saudara mukminnya.
Hafal hadis dikit, tembakin ke saudaranya. Ngerti kajian dikit, kirimin videonya sengaja buat tersakiti saudaranya. Apalagi di grup berbagai macam orang. Hatinya belum tentu siap. Kalau jujur mau nasihatin, gak usah singgung-singgung di status. Datang ke orangnya, nasihati langsung. Itu namanya tanda cinta. Bukan ngebedel, nelanjangin saudaranya. Tetapi tujuannya bukan untuk mencintai. Karena ad-dinu nasihah, agama ini nasihat. Masya Allah, luar biasa. Maka ketika Rasulullah SAW memperlakukan Yahudi seperti tadi, Umar dengan kesal datang ke Baitul Mal, numpukin karung udah 10, kata Yahudi tadi gini, hasbuk, cukup, enough. Cukup, hasbuk, cukup, enough, yakfi. Tiba-tiba Umar bilang kayak gini, kata Umar, apanya kamu nyetop saya 10 karung, kan kata Rasulullah 20 karung. Wahai Umar, tahukah kamu siapa saya, katanya gitu. Emang kamu siapa? Saya perohib seorang pendeta Yahudi. Umar marah, Bu. Kata Umar, sungguh kamu itu tahu bahwa yang kamu permalukan tadi adalah seorang nabi. Nabi lehernya sampai merah. Dipanggil namanya, nggak dipanggil Nabi Muhammad. Dihina keturunannya. Ibu kira-kira bisa sabar nggak kalau ada orang memperlakukan ibu kayak tadi? Jadi sekarang banyak orang yang ditagih utangnya lebih galak daripada yang nagih. Betul, Bu? Kalau lagi minjem imut, Bu, ya, si teh 100 katanya gitu tuh. Giliran pas bayar galak ya, giliran diminta galak gitu. Masya Allah, luar biasa. Maka ketika itu Yahudi ngomong, tahukah kamu siapa aku? Siapa kamu? Ngomong Yahudi tersebut, saya pendeta. Nah, Umar marah. Karena kalau pendeta itu, Bu, pendeta Yahudi itu kenal dengan Nabi Muhammad, itu melebihi mereka kenal dengan putra-putranya. Na'udzubillah min dzalik. Ada anak kecelakaan di jalan, wajahnya hancur. Saya yakin kalau anak ibu bisa mengenalinya. Betul? Tangannya, bajunya, kakinya. Ibu mah jangankan tangan, bau badan anaknya aja kenal. Betul? Sing asam gini, anak pertama nih kayaknya gitu. Kenal gitu. Maka Yahudi mengenal Nabi Muhammad itu melebihi mereka kenal sama anak-anaknya. Maka ketika Yahudi tersebut bilang, ya Umar, tahukah kamu saya adalah seorang pendeta, dimarahin sama Umar. Maka Yahudi itu ngomongnya gini, Pak, Bu, saya membaca dalam kitab Taurat saya, ciri Nabi terakhir itu punya kelembutan yang mengalahkan emosinya. Dan saya lihat nabimu nabiku ya Umar. Begitu lembutnya, walau saya permalukan tadi di depan umum, lembut hati nabimu itu. Maka saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bu, Nabi belum banyak ceramah, Bu. Tapi Yahudi sudah masuk dengan apa? Akhlak. Karena dakwah dengan anggota badan itu jauh lebih efektif daripada dengan ucapan. Saya ngomong sodako sejam di sini, nggak akan ngerubah apa-apa di hati ibu. Coba kalau saya langsung sedekah, buat Safinatun aja 1 M saya sedekah, ibu langsung kagum pasti. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya berbondong-bondong belajar mengikuti. Coba Masya Allah. Nah, yang saya ingin angkat adalah Yahudi tersebut masuk Islam lantaran diantaranya adalah akhlaknya Nabi. Yahudi punya pengetahuan tentang Nabi kita melebihi mereka memiliki pengetahuan tentang anaknya. Pertanyaan ibu-ibu yang cerdas pernah ditanya, kalau begitu Pak Ustadz, kenapa Yahudi sedikit yang masuk Islam? Pertanyaannya begitu. Dan itu faktanya. Ibu silakan baca dalam Sirah Nabawiyah, tidak kita temukan Yahudi itu berbondong-bondong masuk Islam. Padahal kaum-kaum yang lain berbondong-bondong kan? Musyrikin Quraisy, puncaknya ketika Fathul Makkah di tahun 8 Hijriah. Abu Sufyan masuk Islam, Hindun binti Utbah, Fatimah binti Utbah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang-orang kafir di Makkah, orang-orang musyrikin Quraisy, Fathul Makkah, berbondong-bondong masuk Islam. Tapi Yahudi cuma hitungan jari yang masuk Islam. Kenapa? Anda mengutip perkataan Ustaz Firanda ketika menyebutkan satu ayat di dalam Al-Quran, kenapa Yahudi itu sulit masuk Islam, Fir'aun itu sulit menerima hidayah Allah, Qarun juga sama ngebangkang, kaum Ad, kaum Tsamud juga ngebangkang. Apa sih Ustaz sebabnya? Sebabnya adalah 2. Wastaiqanatha anfusahum dzulman wa ulwan. Sebabnya 2, Bu. 1 zalim, 2 sombong.
Karena tidak mau menerima kebenaran. Maka kalau orang sudah memiliki sifat sombong, mau siapa kayak yang ngisi pengajiannya, tetap saja nggak akan merubah apa-apa. Nggak akan merubah apa-apa. Karena hatinya keras. Sebagaimana orang kafir Allah katakan, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Dikasih peringatan, nggak dikasih peringatan, sama saja. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena sombong. Maka saya tanyakan ke ibu-ibu nih, batorul haq, nolak kebenaran. Apa yang menjadikan biasanya orang rasa sombong, Bu? Saya tanya sama teteh, sama ibu-ibu nih, apa biasanya? Satu, biasanya orang sombong itu gara-gara apa tuh? Satu, harta. Ya, harta, oke. Dua, ilmu, betul, ilmu. Ada orang yang sombong gara-gara ilmunya. Tiga, kedudukan. Komplit kayaknya, paket komplit kayaknya melulu. Apalagi Om? Selain jabatan, fisik, cantik gitu. Kalau di majelis Ta'lim Safinatun aja, siapa sih yang lebih cantik daripada dia? Daripada saya kali gitu. Fisik gitu. Oke, 4 aja kita simpen dulu tuh. Tadi 1, harta, ilmu, kedudukan, fisik. 4 tadi. Kita coba telanjangi, benarkah orang itu boleh sombong gara-gara 4 tadi? Harta. Orang itu kalau sudah punya sesuatu, banyak yang merasa ujub, merasa sombong. Jangankan hari ini, Bu, Al-Quran sudah mengabadikan orang punya harta sombong. Namanya Qorun. Di zaman Nabi Musa. Qorun ini orang gak punya apa-apa, Bu. Tiba-tiba Allah berikan kemudahan, jadi orang kaya luar biasa. Maka saya sering sekali cerewet sama teman-teman, sama santri-santri. Sudahlah, terima apa yang Allah tetapkan untuk kita. Jangan berambisi jadi kaya. Belum tentu kalau jadi kaya bisa duduk majelis seperti ini. Betul, Bu? Ibu kalau saldonya banyak, saya yakin bukan di sini tempatnya, Bu. Wah, CCM, the mall, Tangerang, tawaf, lempar jumroh. Ya, Masya Allah, luar biasa. Makanya dalam satu hadis Rasul pernah mengatakan, kata Allah, ada orang yang Allah berikan kekayaan. Karena Allah tahu kalau dia miskin jauh dari Allah. Betul? Dicukupin tuh sama Allah tuh. Ada juga yang Allah tahan dia nggak kaya, cukup aja yang sedikit. Karena kalau kaya orang ini lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Qorun. Qorun di saat tidak memiliki apa-apa, dia dekat dengan Allah, dia bermunajat, dia mengemis kepada Allah, meratap kepada Allah. Ketika Allah berikan kekayaan berupa harta yang melimpah, sampai-sampai ada satu riwayat mengatakan kalau laki-laki dewasa 7 sekalipun nggak bisa ngangkat kunci hartanya Qorun. Kuncinya doang, Bu. Saking banyaknya tuh kuncinya dan banyak hartanya. Bukankah ketika diminta zakatnya, apa jawaban Qorun? Innama utituhu min ilmi indi. Saya mau dapat harta ini bukan karena Allah, karena ilmu saya. Sombong dia ketika diminta zakatnya. Apa yang terjadi? Allah murka sama dia. Buktinya Allah tenggelamkan Qorun bersama harta-hartanya. Makanya diserap dalam bahasa Indonesia, harta yang tertimbun disebut dengan harta karun. Gara-gara Mang Qorun tadi tuh. Sebab awalnya tuh. Gara-gara apa? Gara-gara harta. 2 tadi, gara-gara apa tadi? Kedudukan. Bu, orang kalau lagi duduk di kursi kepemimpinan, Bu, insyaallah, suambangnya luar biasa. Kalau nggak dipanggil dengan panggilan kehormatan nggak nengok. Bahkan banyak tuh jadi guyonan. Orang baru berangkat haji gitu. Kalau nggak dipanggil Bu Haji itu nggak afdol. Mahal soalnya biayanya, Bu. Kalau Bu Hajah gitu baru tuh. Ada apa katanya gitu tuh. Tapi kalau teh katanya gitu. Nggak nengok gitu loh. Apalagi punya kedudukan dia memimpin. Waduh, makanya ujiannya orang memimpin tuh, Bu, Masya Allah. Tinggal tunjuk orang nurut, tinggal ngomong orang ngedenger. Sok nanti kalau sudah tidak mimpin, kalau dia masih dihormati berarti ilmunya tulus. Tapi kalau nggak sampai dihormati, orang nggak dengar karena dia nggak memegang kebijakan. Sekarang kalau nyombong-nyombongin tentang jabatan, Bu, kalau di pemerintahan Indonesia orang menjabat itu paling lama 1 periode berapa tahun, Bu? 5, Bu ya. Kalau nggak ditangkap KPK, tangkap polisi. Kalau ditangkap polisi mah nggak sampai, Bu. Dan itu juga udah dicontohkan.
sama seseorang yang namanya Fir'aun. Maaf, Fir'aun itu sebenarnya bukan namanya. Fir'aun itu gelar seorang pemimpin penguasa yang zalim, julukannya Fir'aun. Fir'aun itu bukan namanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nguburin Abu Jahal, Rasul diangkat mayatnya Abu Jahal tuh mau dimasukin ke lubang. Apa kata Rasulullah? Hada Fir'aun, kata Rasulullah gitu. Ini nih Fir'aunnya abad ini nih, katanya gitu. Kelakuannya kayak Abu Jahal. Maka kalau ada penguasa yang menggembos-gembosi ingin memadamkan cahaya Allah, benci sama orang yang meneriakkan kebenaran, hati-hati nanti digelari Fir'aun. Apa ciri-ciri Fir'aun? Sombong, Bu. Ketika Nabi Musa mendakwahinya, Allah tuh sayang banget. Silakan ibu cek di dalam Al-Quran. Sebelum kaum-kaum itu dibinasakan sama Allah, dikasih udzur sama Allah, diutusnya seorang Nabi untuk mendakwahi. Diajak dulu, diingetin. Makanya buat orang-orang yang belum ngaji, jangan buru-buru divonis sama ibu-ibu. Kan ilmunya belum sampai ke mereka. Diajak dulu sama ibu, dirangkul dulu yuk ngaji biar tahu nutup aurat tuh seperti ini. Jadi perempuan tuh seperti ini, baru gitu. Masya Allah. Maka ketika Fir'aun dengan sombongnya mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang maha tinggi, maka Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya di tengah-tengah lautan. Orang sombong itu biasanya matinya gak keren, Bu. Tuh buktinya Fir'aun, matinya cuma ketelak air asin doang, mati itu sombong. Orang sombong itu berakhir dihinakan sama Allah. Silakan ibu lihat. Ya, dulu di tahun 1924 itu ditutupnya Turki Utsmani. Ada bapak reformasi menurut orang Turki sebagian namanya Mustafa Kemal. Itu orang sombong luar biasa. Saking sombongnya azan dihapus, kerudung dibuka, nama-nama Arab diganti, bahasanya diganti jangan bahasa Arab. Itu zamannya Turki Utsmani dulu. Hancur. Ibu tahu, Bu? Matinya seperti apa orang sombong ini dengan kekuasaannya? Matinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelaminnya membusuk, badannya juga ikut membusuk, bahkan dia memiliki penyakit yang ngerasa terbakar karena sampai dibawa ke tengah lautan supaya mendapatkan angin gitu, supaya adem. Karena memang Selat Galata itu adalah dataran yang perairan yang dekat banget dengan lautan gitu. Selat Galata pemisah antara benua Eropa dan benua Asia. Dibawa di tengah lautan supaya kena angin tadi. Itu Mustafa membusuk, Bu. Naudzubillah min dzalik. Termasuk Fir'aun, bukankah jasadnya diabadikan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengatakan ana rabbukumul a'la. Tuh yang punya kedudukan tuh habis. Sombongnya dihinakan sama Allah. Karena sombong itu hanya pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Hambanya enggak boleh sombong. 3. Karena apa? Karena ilmu. Orang berlaku sombong. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang pintar hari ini, Bu, yang ngerti sains, yang ngerti ilmu-ilmu dunia, sangat mempertuhankan para filosof-filosof dahulu di zaman Yunani itu. Buat teteh mungkin yang belajar filsafat nanti akan ketemu di kampusnya. Salah satu di antaranya kenapa para filosof itu lahir, itu buah kesombongan dan kekecewaan terhadap kebijakan gereja. Makanya semenjak itu para filosof mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena tidak terbukti dari sisi sains, sisi ilmunya nggak terlihat, dilihat nggak ada, dipegang nggak ada, mana ada, berarti kan nggak ada. Sombong betul para filosof itu. Terus apa fungsinya ilmu disombongkan kayak gitu? Akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berakhir dengan bunuh diri karena tidak tenang menjalani kehidupannya. Karena seorang hamba butuh dengan Allah itu melebihi kebutuhan seekor ikan terhadap air. Bohong. Buktinya ada orang ateis ketika ditanya, "Benar Bapak ateis?" Latah dia mengucapkan, "Demi Tuhan saya ateis," katanya. Kan aneh orang ateis kok sumpahnya demi Tuhan. Latah. Kalau pesawat mau jatuh yang diteriakin apa? "Oh my God," katanya. Tuhan, tetap Tuhan latahnya. Karena kebutuhan akan Allah Subhanahu wa taala itu kebutuhan mutlak. Kalau ngomong gara-gara ilmu kita boleh sombong. Saya ingin ngajak ibu-ibu ke zaman tabi'in. Di zaman tabi'in itu ada seorang ulama namanya Said bin Musayyab. Said bin Musayyab ini ulama faqih, paham hadis, paham ilmu dan lain sebagainya. Tapi kalau dibandingkan dengan Uwais Al-Qarni, jauh. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni itu bukan ulama fikih, bukan ulama hadis, tapi lisan Rasulullah menyebut-nyebut Uwais Al-Qarni.
Apa diantaranya? Karena Uwais Al-Qarni punya keutamaan berupa amal solehnya berbakti kepada orang tuanya. Pelajarannya, buat ibu-ibu yang sudah duduk di pengajian, tidak boleh sombong. Karena boleh jadi yang belum duduk di pengajian ini terkendala untuk berbakti kepada orang tuanya, gitu. Jadi amal soleh yang lain, tidak perlu merasa lebih baik. Masya Allah, luar biasa. Said bin Musayyab padahal seorang faqih, seorang ahlul hadits, tetapi kemuliaan Uwais Al-Qarni luar biasa. Masya Allah, jadi gambaran buat kita semua. Yang keempat, gara-gara fisik, gara-gara kecantikan, ketampanan. Saya tanya sama ibu-ibu yang merasa cantik. Ibu ngerasa paling cantik di usia berapa, Bu? Saya tanya. Coba langsung inget memo dulu sama Pak Ustadz. Pokoknya kalau diinget-inget sama Pak Ustadz lah. Sedih sekarang mah. Kata orang, al-mar'ah kazahrah. Perempuan itu kayak bunga. Ada masa bunga itu mekar, dan momentum bunga paling indah adalah ketika mekar. Masya Allah. Tapi seindah bunga ada masa layunya. Menguning, layu, berguguran. Begitulah perempuan. Jadi perempuan tuh kayak bunga. Secantik apapun dia mekar, pasti ada ketemu masa layunya. Tapi ada Ustadz bunga yang gak mekar-mekar. Bunga plastik namanya. Jadi kalau teteh-teteh gak mau layu, operasi plastik biasanya. Plastik ember. Biar dibuka sama suaminya ada tulisannya. Jangan dibanting nanti pecah katanya gitu. Ya para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan itu kayak bunga, Bu. Coba lihat. Ibu ada yang masih ingat zaman usia 17-18 tahun? Ada yang masih ingat gak? Karena penduduk ahlu surga itu dibangkitkan di usia itu. Usia lagi cantik-cantik, lagi ganteng-gantengnya. Bu, dulu zaman segitu Pak Ustadz, saya cermin itu kadang-kadang dandan itu gak cukup setengah jam Pak Ustadz. Muter lagi, nekuk lagi. Masya Allah. Dulu. Sekarang mah kadang-kadang lihat cermin aja kaget. Astagfirullahaladzim. Kok ada kerutan di sini? Dia kemana ini? Sudah berubah. Sudah berubah. Makanya kecantikan itu sampai mana sih batas waktunya? Ketampanan itu sampai mana sih batas waktunya? Perempuan sudah menikah, punya anak satu, punya anak dua, berubah secara fisik gak bisa dipungkiri. Karena Ibunda Aisyah pun berubah. Ibunda Aisyah ketika lomba lari sama Rasulullah pertama nikah, bukankah Ibunda Aisyah yang memenangkan lomba tersebut? Tiba-tiba ketika sudah lama dinikahi Nabi, Ibunda Aisyah itu jandanya saja usianya 17 tahun. Ibunda Aisyah itu. Bayangkan hidup beliau sampai puluhan tahun menyendiri tanpa seorang suami. Mengabdikan diri untuk ilmu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 17 tahun. Ustaz, emang istri Nabi gak ada yang pengen nikah lagi, Bu? Satu, gak ada yang bisa nikahi istri Nabi. Gak mungkin seorang anak menikahi ibu. Karena istri Nabi itu gelarnya Ummahatul Mukminin. Ibunya orang-orang beriman. Gak ada. Yang kedua, mereka komitmen. Karena ingin berjumpa dengan suaminya, dengan Rasulullah SAW. Oleh ini khilaf ya di antara para alim ulama, apakah ini kekhususan untuk istri Nabi? Karena pendapatnya ada dua. Perempuan itu kalau nanti ditinggal suaminya meninggal dunia, satu dia akan dikumpulkan dengan suaminya kalau dia nggak nikah lagi. Yang kedua dikatakan akan dikumpulkan bersama suami yang terakhir kali menikahinya. Dan yang ketiga ada lagi pendapat yang mengatakan dia akan dikumpulkan bersama dengan suami yang terbaik yang pernah menikahinya. Makanya di kalangan para sahabiah itu biasa ketika jandanya temennya dinikahi sama temennya, bukan tabu, Bu, nggak usah diguncingin, diibutin, digibahin. Masyarakat kita tuh aneh kadang-kadang, yang halal diributin, yang boleh dipermasalahin, yang haram ditonton di jalan, di rumah dibiarin. Pacaran diumbar, ada orang nikah ribut, ada orang poligami geger, ada orang cerai lebih geger lagi, aneh gitu. Makanya lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik Ibunda Aisyah radhiallahu anha 17 tahun jadi janda. Gak ada yang mau menikahinya, karena berani lah nikahin istri Nabi, luar biasa. Lihat ketika beliau lama sudah dinikahi Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah lari, Nabi yang menang. Kata Rasulullah, dzulahmin, karena ketika itu Ibunda Aisyah agak gemukan. Dzulahmin itu artinya kegemukan gitu, agak gemukan gitu. Ya, postur badan pasti akan berubah gitu. Tapi bukan berarti ini jadi dalil buat ibu nggak ngerawat badan. Ya nggak apa-apa dong, aku kan Aisyah, GR amat ya. Ya,
Allah alam bisawab. Jadi ketampanan kecantikan itu ya sebatas mana sih? Tipis banget kan? Kalau jatuh saja maaf wajahnya kena aspal aja hilang cantiknya. Yang saya pernah cerita di majelis ini, saya pernah lagi jalan-jalan sama anak-anak di lapangan gitu, habis latihan manahan pulang, ada anak SMA kelas 3, badannya bongsor gitu. Nggak ada hujan, nggak ada angin, cewek itu naik motor tiba-tiba lepas, bus. Pas anak perhatikan ternyata nabrak polisi tidur, Bu. Dia nggak tahu karena di situ baru dibangun polisi tidur, pegangannya nggak kuat, langsung jatuh karena di depan anak jelas banget jatuh, hantem dadanya, dia jatuh, tapi kecepit sama motor kakinya. Itu jalan Bu, nempel pipinya dari son ini sampai ke lulu sana tuh, cerut sana tuh. Langsung berakhir di depan anak gemeteran dan ngeliat itu gimana. Ketika ada bapak-bapak ikut anak bantu, anak takut salah ngangkat gitu. Karena kecelakaan kan kalau salah ngangkat bahaya gitu. Akhirnya diangkat gitu. Kaget Bu, ketutupan kerudung kan, pas dibuka dari sini habis Bu. Sekejap mata kecantikan itu hilang. Sekejap mata loh. Yang dira, masya Allah, kata anak ngeliat, ya Allah, masya Allah, lagi pas cantik-cantiknya, dalam artian ini masih panjang, belum punya suami dan lain sebagainya gitu. Tapi Allah kalau berkehendak mengambil semua itu mudah. Jadi apa yang perlu disombongkan dari fisik ini? Bangkai yang tercipta dari air mani yang hina, apa yang disombongkan gitu? Kalau mau disombong-sombongkan secara fisik, lihat Bilal bin Rabah, budak, kulitnya hitam, rambutnya keriting, tapi masya Allah, terompak kakinya sudah tercium di surga Allah, terdengar. Atau bin Abi Rabah, seorang tabi'in, sama keturunan orang Habasyah, keriting, pendek, tapi siapa sangka kemuliaannya mampu membuat kagum para umaro ketika itu, para penguasa. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak ada faktor yang membolehkan sombong. Jadi harus menerima kebenaran tadi, jangan menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, nganggep remeh orang lain. Hati-hati sama perasaan nganggep remeh orang lain. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Anda ingat ada pepatah Arab itu dulu di pondok dulu belajar. Jangan kau remehkan seseorang karena setiap seseorang itu memiliki kelebihan dan kemuliaan masing-masing. Maziyah. Silakan ketika kita meremehkan orang lain, masya Allah, itu sudah menjadi pertanda kesombongan dalam diri kita, Bu. Jangan. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak pernah ngeremehin orang lain. Sekali berumar saja pernah ngomong gini, Bu. Seandainya semua orang itu masuk surga, ada satu orang yang masuk neraka, aku takut itu saya. Itu begitu tawadhunya Umar bin Khattab. Apalagi dalam menuntut ilmu. Ingat, ilmu seperti air banjir gitu. Hanya dataran yang tinggi yang tidak bisa disentuh dengan air. Hanya hati yang sombong yang tidak pernah tersentuh dengan ilmu. Sebab berasa tinggi. Jangan sampai berasa tinggi hingga akhirnya merendahkan orang lain. Hati-hati. Ketika merendahkan orang lain itu musibah, bahaya. Maka semua solusinya agar terhindar dari penyakit sombong tadi, apa solusi Ibu? Tawaddu. Apa? Tawaddu. Apa itu tawaddu? Ditanya kepada Hasan Al-Basri. Ya Hasan Al-Basri, apa itu arti tawaddu? Kata Hasan Al-Basri, orang yang tawaddu itu ketika dia keluar dari rumah, dia ketemu sama saudara mukmin, dia mengatakan alaika fadlan. Kamu lebih utama dibandingkan saya. You are better than me. Anta ahsan minni. Kamu lebih baik, lebih afdol daripada saya. Tuh, subhanallah, luar biasa. Karena orang yang merendah, orang yang tawadhu, rendah hatinya, kemungkinan besar akan banyak ilmu yang mengalir ke dalam hatinya. Tapi kalau orang sombong, masya Allah, luar biasa. Dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit ninggi suaranya, dikit-dikit pengen dia aja yang didengar. Apa dapat ilmu dari orang lain? Gak bisa. Tapi ketika orang merendah, makanya kenapa Ibu? Apa rahasianya? Kenapa Allah menciptakan 2 telinga, 1 mulut buat kita? Karena kata ulama, litasma'a aktsar mimma tatakallam. Agar kita lebih banyak kedengar daripada ngomong. Lebih banyak kedengar daripada ngomong. Saya yang ngomong dari tadi ini besar kemungkinan saya yang paling banyak melakukan kesalahan, Ibu. Tapi kalau Ibu yang mendengar, apalagi sampai tidur ngedengernya, insya Allah itu nggak ada salahnya. Nggak ada orang tidur,
Makanya ibu-ibunya dibilang Allah Subhanahu wa taala hati-hati dengan penyakit sombong tadi. Jangan sampai terjangkiti penyakit sombong tadi cirinya baturul haq wa ghamtun nas. Dan disebutkan berbagai macam literasi baik dalam Al-Qur'an dan hadis, orang-orang sombong tuh berakhirnya dengan menyedihkan. Bahkan diancam dengan kalimat la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang apabila di dalam hatinya ada sifat kesombongan walau sebesar biji dzarrah atau partikel terkecil ada, akan menjadikan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya Bu, sekarang agar treatment supaya kita nggak sombong ini, kalau ketemu orang merendahlah. Merendahlah. Bukan merendahkan diri Bu ya, merendahkan hatinya. Beda, namanya at-tawadhu. Kata Ustadz Nuzul, al-ardu at-tawadhu, bumi yang rendah. Kayak datarannya gitu. Permukaannya tuh lebih rendah. Jadi lebih banyak mendapatkan genangan air atau genangan ilmu. Insya Allah. Kalau ngelihat seseorang tuh ingetin keutamaan dia. Kalau ibu ketemu sama orang yang lebih tua, hormatin. Alaika fadlan. Masya Allah, ini orang sudah sepuh, rajin ngajinya. Aduh, amalannya lebih utama dibandingkan saya. Kalau ketemu sama ciwi-ciwi yang masih muda, masih single, ibu juga sayangi. Masya Allah, saya masuk umuran ini nih masih main-main kemana-mana nih. Ini mah udah duduk pengajian, udah nyatet, Masya Allah. Lebih utama dibandingkan saya. Kalau yang lebih mudanya memandang yang tua penuh hormat, orang tuanya memandang ke anak muda penuh kasih sayang, indah. Masalahnya umat hari ini, yang tuanya sombong, yang mudanya nggak punya sopan santun. Makanya nggak pernah akur, ribut aja. Sok, di mana? Ngurus masjid ribut, anak muda sama orang tua. Ngurus pondok sama, nggak ketemu. Tapi kalau yang tuanya ini pandangannya penuh kasih sayang kepada yang muda, yang mudanya ini penuh ta'zim dan ikram kepada yang lebih tua, waduh, indah Masya Allah. Hari ini kan maaf, orang tuanya diuji dengan penyakit gila hormat. Anak mudanya nggak punya adab. Ya udah nggak ketemu-temu. Yang ada cuma ribut aja ribut. Padahal dulu Bu, silahkan ibu buktikan sekeliling dakwah Nabi itu isinya siapa? Ada hadis bahwa ini hadis ini dhaif tapi tidak berkaitan dengan akidah. Kata Rasulullah, nasarani syabab wa khadhalani syuyukh. Yang nolong dakwahnya Nabi itu sekeliling Nabi hampir semuanya anak-anak muda. Dan yang menghalangi dakwahnya Nabi hampir sebagian besar adalah orang tua. Perlu bukti? Silahkan ibu hitung 10 orang tuh tesih yang masuk surga itu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Usia yang melebihi Nabi siapa? Enggak ada. Semuanya di bawah Nabi usianya. Nabi diangkat Nabi dan Rasul usia berapa? 40 tahun. Semuanya di bawah 40 tahun. Makanya yang ciwi-ciwi atau ibu-ibu yang masih 40 tahun namanya remaja, anak muda. Maaf ya yang sudah 40 tahun ke atas ya, maaf ini, maaf. Maaf ini. Dengan segala keterpaksaan saya katakan antum jelita. Jelang 50 tahun. Nasrani sabab, kata Rasul, yang menolong dakwahku adalah anak-anak muda. Yang orang-orang tua nih, kita sebut ya. Abdullah bin Umayyah, Walid bin Mughirah. Siapa lagi itu? Bapaknya Khalid bin Walid tuh. Abu Jahal. Itu kan orang tua semua tuh. Matinya kafir. Maka bagi kita jangan punya prinsip taubatnya nanti kalau pas tua, nantinya malah enggak taubat jadi kafir. Tetapi yang di sekeliling Nabi, satu, Ikrimah. Siapa Ikrimah? Anaknya Abu Jahal, anak muda. Khalid bin Walid, anaknya siapa? Anaknya Dr. Yudi. Khalid bin Yudi itu mah. Khalid bin Walid, anaknya Walid bin Mughirah. Tuh, Walid bin Mughirahnya mati kafir. Khalid bin Walidnya jadi panglima. Tuh si Khalid tuh. Insya Allah luar biasa. Jadi anak-anak muda yang mengelilingi Nabi. Makanya kalau hari ini kita ngelihat anak-anak muda di jalanan tuh nganggapnya biasa-biasa aja, kita akan dituntut di hadapan Allah, oleh Allah, di hadapan Allah ketika kita tidak peduli di dakwah di kalangan anak-anak muda. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ngaji di masjid itu udah biasa. Enak masa udah aki-aki ini masih tongkrong-tongkrong gitu di lingkar selatan. Ngedugem gitu. Udah bau tanah merah lagi. Kalau ngeyel fix itu bapak ibu kalau diajak tobatnya ngeyel,
Manusia kan terbuat dari tanah. Itu tanah anu tuh. Tanah apa kalau diajaknya ribut kayak gitu tuh? Tanah longsor. Ya, Masya Allah luar biasa. Tapi anak-anak muda di sekelilingnya. Sebab diantaranya yang menghalangi orang tua itu menerima dakwah Rasulullah apa coba? Sombong. Abu Jahal ngelihat Rasulullah tuh ponakan, lihat Abu Lahab tuh ngelihat Nabi Muhammad SAW ponakan. Walid bin Mughirah sama ngelihatnya bocah baru kemarin ngaku nabi. Karena kesombongan tadi. Sedangkan anak-anak muda tadi akhirnya jadi barisan dakwanya Rasulullah SAW. Silakan nanti urutkan. Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Umar demikian, Utsman demikian, Ali apalagi masuk Islam aja usianya 10 tahun. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman itu rata-rata usianya di 30 tahunan. Belum Mus'ab bin Umair 17 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Semuanya anak-anak muda. Kenapa kok hari ini ngebiarkan anak-anak muda hancur? Ya Allah Akbar. Cewek-ceweknya cantik-cantik dirusak sama laki-laki yang gak bertanggung jawab. Laki-lakinya kasep ganteng-ganteng harus mubadir. Hidup setiap malam di jalanan cuma tongkrong-tongkrong. Demi Allah Bu, yang menjadikan anak-anak muda kita tuh rusak itu 2. 1 tabdzir, 2 maksiat. Mubadir generasi muda hari ini Bu. Semuanya dari mubadir waktu, mubadir usia, mubadir. Coba saya tanya Ibu, saya tanya, cewek itu pasnya kalau nikah di usia berapa? 18. Ada yang berani dari 18? 23. Sekarang saya tanya, standar negeri kita, KTP keluar dan boleh nikah itu usia berapa perempuan? Berapa? 17, 19. Inilah masalahnya Bu. Padahal di dalam Al-Quran yang disebut dengan usia nikah itu baligh. Pertanyaan anak, kalau ada perempuan sudah balik, harus nunggu sampai usia 18 tahun nikah, kebayang dong hasratnya tertunaikan kemana? Pacaran akhirnya. Laki-laki usia berapa? 25. Kalau 18 tahun dia ngebet sudah senang sama perempuan pengen nikah, harus nunggu gitu 25 tahun lamanya. Wong sombong sih kitanya nggak mau diatur syariat Allah. Akhirnya lari ke pacaran, dibiarin sama orang tuanya. Kalau nikah sibuk dipermasalahkan. Giliran nikah mah sulit. Ya. Nikah sulit, kalau pacaran mah praktis. Kadang-kadang bawa 20.000 aja di Pasir Putih itu cukup. 10.000 buat es, 10.000 buat kuaci. Sampai masa senja tiba kiamat datang di situ tuh. Pacaran suap-suapan apa? Kuaci, keselak kesini suapinnya juga ke hidung. Saking kecil ya nggak modal banget ya. Tapi kalau mau dinikahi ribet. Mahar harus ini, harus itu. Allahu Akbar. Mubazir, saya tanya, Ibunda Fatimah, putrinya Nabi, sebagai Nabi seorang bapak yang baik, bapak teladan. Usia berapa Ibunda Fatimah nikah? 2 ulama mengatakan, 1 17 tahun, 2 15 tahun setengah. Gak mubazir kan? Hari ini banyak mubazir usianya. SD berapa tahun Teh Ci? 6. SMP 3. Sudah berapa? 9. Tambah SMA 3. Berapa semuanya? 12. 12 ditambah kuliah 4 tahun. 14 tahun. Lulus S1 usia berapa? Paling muda 22. Ada 24, 25. Suruh nikah belum siap. Suruh ngajar ilmunya belum mumpuni. Suruh bisnis nggak ada modal. Mubadir. Nunggu lagi. Ditunggu, disusul lagi sama adeknya yang muncul juga tuh, usia 17 18 tahun lagi tuh. Disusul lagi, akhirnya terpojokan. Akhirnya apa? Kata ulama, banyak di rumah-rumah akhirnya banyak perempuan tua. Artinya perawan tua. Nggak produktif. Kenapa? Karena terlalu idealis. Tapi Ibunda Fatimah dipersiapkan oleh Nabi, sedini itu udah siap jadi makmumnya Ali bin Abi Thalib. Lahirnya siapa? Hasan Husain. Cucu Nabi yang paling dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah luar biasa. Tinggal mikir, laki-lakinya sama hari ini, bingung. Datang-datang, Ustaz, tolong sih cariin ikhwan. Nggak ada Teh, kalau yang poligami banyak. Oh jangan yang poligami. Oh ya udah, tunggu aja nanti.
Udah ada ustadz? Nggak ada. Kenapa? Yang cowoknya ketakutan betul hari ini, cowok-cowok hari ini nih, ketakutan tentang masalah ini nih. Masalah apa ini? Tangan ini. Masalah duit, uang belum nikah aja ada ikhwan itu anak ajak ngobrol pikirannya panjang banget. Ustadz, nanti kalau lahiran anak saya kembar gimana biayanya? Apalagi kalau sesar nanti. Ih, kamu mau aja, ada yang mau aja belum, mikirnya kemana-mana. Ya nggak mungkin Allah menguji di luar kadar kemampuannya. Anak satu, kemampuannya dicukupkan sama Allah. Anak dua, anak tiga, anak empat, dicukupin sama Allah. Masya Allah. Wong Allah yang janji di dalam Al-Quran orang nikah tuh yughnikumullah. Allah kayakan. Tanyakan sama yang udah nikah, waktu bujang punya magicom nggak? Nggak ada yang punya. Karang batu berapa kali rusak dibanting tuh. Artinya tadi makanya Rasulullah SAW pernah bilang apa? Kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah, menikahlah walaupun maharnya itu khataman minal hadid, cincin dari besi, banyak di bengkel-bengkel situ tuh. Ke anak Safinatun Najah tuh, maukah nikah sama aku gitu? Pakai cincin besi itu baut. Ya Allah, ring besi itu tuh. Itu Nabi yang ngomong. Artinya Nabi kan gak ngomong nikahlah kalau kamu punya harta sekian-sekian gitu kan? Enggak. Karena syaratnya cuma dua. Nafkah batin, bisa jima berhubungan badan. Yang kedua nafkah zahir, bisa mendapatkan penghasilan. Maksud tidak menyebutkan nominalnya harus sekian-sekian kan gitu. Ini masalahnya, ya. Makanya para akhwat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sombongnya dikikis. Idealisnya diturunkan. Sebab usia semakin bertambah, kematian di depan mata. Mubadir meninggal dalam kondisi jomblo. Imam Ahmad itu baru meninggal istrinya, langsung nikah lagi. Geger murid-muridnya. Sebelum juga kuburannya kering si istrinya. Gimana mau kering, diseborin terus. Udah nikah lagi. Apa jawaban seorang ulama ini? Saya nikah lagi karena saya juga takut mati. Saya takut mati menghadap Allah dalam kondisi menjomblo, katanya gitu. Allahu Akbar. Insyaallah. Bahkan kalau Imam Syafi'i tegasnya gini, orang yang tidak mau menikah itu cuma dua. Bukan belum nikah ya, orang yang tidak mau menikah dua. Fasik atau dua, abnormal. Lesbi. Nggak normal. Yang kedua, fajir atau fasik, pendosa. Dia bisa menemukan kasih sayang laki-laki dari pacaran, dari hubungan yang haram. Karena biasanya kalau laki-laki soleh atau perempuan yang soleha itu pasti akan larinya ke sana. Karena tidak ada tempat untuk menuangkan perasaan tersebut kecuali di tempat yang halal tadi. Wallahu alam bisawab. Itu saja mungkin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para akhwat, afan sekilas gak sampai sore-sore karena qadarullah mau balik lagi. Fadol kalau ada pertanyaan, mangga silakan.